Nama saya Budi Susanto. Nah, pendidikan terakhir saya sebagai dokter spesialis patologi anatomik. Usia tahun ini 2025 ini 77 tahun. Asalnya ya memang saya tinggal di Jakarta. Ya, yang benar sudah 2,5 tahun ya saya lakukan operasi CABG atau bypass jantung dan semua berjalan baik. Sekarang bagus. Selama ini memang secara rutin saya lakukan kontrol ke hematologi setiap 3 bulan dan itu ya praktis stabil terus sampai sekarang. Jadi nggak ada keluhan yang luar biasa, keluhan apa. Bagus sekali. Sebenarnya kasus saya ini agak aneh karena sama sekali tidak ada tanda-tanda atau keluhan atau gejala apapun mengenai gangguan pada jantung. Nggak ada. Jadi saya hidup normal, makan normal, semua olahraga dan sebagainya. Cuma ada suatu hari terakhir rasanya badan ini seperti common cold, seperti flu, begitu nggak enak. Nah, iseng-iseng saya kontrol ke dokter spesialis yang notabene teman sekelas kuliah saya. Nah, sampai di sana dia bilang, bikin EKG aja dulu dah. Dan dia kaget sekali karena situasinya sudah demikian. Dan kemudian saya ditangani dokter ahli jantung dan langsung diopname dan dirawat di rumah sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hasilnya disarankan lebih baik langsung ke bypass saja. Kemudian dalam perkembangannya saya ke hematologi ditangani oleh Dr. Diki Alighieri dan beliau yang melakukan tindakan juga, dan untuk jantungnya ditangani oleh Dr. Denio dari hematologi ya. Dan saya sangat salut pada dokter-dokter ini, pinter-pinter sekali, luar biasa ya. Tapi sangat rendah hati, sangat baik sekali, sabar sekali. Ya, saya sangat salut dengan para dokter ini. Operasi berjalan lancar, ya saya nggak sadar apa yang dilakukan. Anak saya yang cari. Anak saya yang mendapatkan ini dari internet ya. Saya nggak tahu, mungkin waktu itu yang didapat justru dokternya kali, Dokter Diki, yang kemudian langsung dihubungi oleh anak saya malam hari ke rumah sakit hematologi di gedung lama dan besok langsung dijemput dan kita dipindahkan dari rumah sakit pertama ke hematologi. Saya sih kagetnya waktu pertama kali dokter bilang jantung, itu kan yang saya kaget. Waktu bilang mau bypass ya memang harus begitu, iya kan? Waktu kita lihat hasil pemeriksaan segala kan, sebagai dokter kita udah tahu kan mau bagaimana lagi, memang udah nggak bisa dipasang stent atau apa, udah nggak ada gunanya. Terus terang setelah operasi itu, dari sebelum operasi dokter bedahnya sudah berpesan pada anak saya khususnya bahwa operasinya sih nggak masalah ini ya. Cuma ini nanti recovery-nya yang susah, yang lama karena usianya yang sudah itu. Waktu saya operasi umur 75 tahun, saya kira sudah nggak muda lagi ya pada umumnya. Dan itu saya alami setelah operasi, saya lemah sekali dan itu mungkin berlangsung sampai 1 bulan. Nah, kemudian dibantu dengan fisioterapi, staf dari hematologi juga ya, dan juga batuk ya, batuk yang luar biasa. Tapi batuk itu kayaknya memang side effect dari operasi. Semua operasi bypass selalu batuk ya, batuk yang luar biasa. Dan anehnya itu pada saat batuk itu berhenti, ya berhenti begitu saja. Jadi hari sebelumnya masih batuk yang nggak bisa direm, tapi hari berikutnya hilang begitu aja. Itu setelah katakan 2 bulan ya kira-kira itu yang terjadi. Jadi tapi semua luka operasi dan lain sebagainya semua berjalan baik, nggak ada masalah, pemulihannya baik sekali, bagus sekali.
Kalau selesai operasi emang kan dia lemes banget, mau jalan aja susah. Dia sempat kita pakai kursi roda untuk beberapa lama. Saya kan karena tinggal di apartemen di atas mall, jadi kalau mau turun makan kan kita ke mall. Jadi ada beberapa kali masih pakai kursi roda, tapi sesudah itu dia udah bisa jalan sendiri. Kita latihan jalan, masih pakai, habis itu lepas nggak pakai kursi roda, pakai tongkat, latihan. Pakai kursi roda ke tongkat nggak lama ya, lama ya. Kursi roda, kalau nggak salah 2 bulan ya paling lama. Iya nggak sampai. Nggak 1 bulan ya. Baru pakai tongkat juga nggak lama. Iya. Saya sangat bersyukur karena kita mendapat dokter yang paling baik, Dokter Deki Alighieri, Dokter Deniu, yang luar biasa. Dapat rumah sakit ini yang luar biasa. Iya. Itu semua, itu perawat ya, sampai hari sekarang kita masih kontak. Iya. Beberapa di antara mereka sampai main ke apartemen saya. Iya. Sampai Lebaran kemarin. Ini tahun terakhir berapa hari, saya masih kasih selamat Lebaran sama mereka semua. Mereka masih balas. Ya, perawat di ruangan, perawat di ICU. Malah ada yang sudah pindah dari rumah sakit, masih kontak saya. Karena dari sini itu memang semua mereka luar biasa. Seperti keluarga. Luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih, ya saya sangat kagum dan berterima kasih bukan cuma kepada dokternya yang memang hebat, tapi seluruh staf, pada perawatnya, pada staf administrasinya, semuanya luar biasa, sangat mendukung, ya. Dan kami sekeluarga sangat senang sekali. Iya betul, itu betul banget. Benar-benar bukan ya untuk promosi bukan itu yang betul kami alami. Karena itu dengan senang hati kami juga sampai hari ini selalu saya perkenalkan hematologi dan dokter-dokternya yang istimewa ini pada teman-teman saya, yang membutuhkan. Saya semua yang membutuhkan. Care, advance, ya. Advance care. Family, iya. Ramah, ya kan? Iya, care, advance, dan ramah, ya. Itu yang saya alami. Ya, jadi selama di sini semua perawatan, semua luar biasa dari petugas labnya yang saben pagi dia cek darah, juga X-ray, juga ya, fisioterapisnya, semuanya bagus sekali. Itu care dan semua advance. Ya saya kagum sekali semua perawat-perawat juga para sarjana S1. Wah, hebat sekali. Nah, kemudian dokternya sudah ketahuan sudah sangat advance. Nah, kemudian juga familiar. Dokternya bukan cuma dokter jantung. Kan ada dokter ahli penyakit dalam, dokter ginjal, anestesi. Itu semua luar biasa. Semua baik sekali. Malah dokter ahli penyakit dalamnya, dokter Alvin. Iya kan, sampai sekarang malah jadi dokter anak saya. Bukan cuma perawat juga, sampai orang dapur, yang ahli gizi di dapur. Itu juga dekat sama kita. Cleaning service, bener ini. Ya, apalagi cleaning service tiap hari dia yang melayani. Dia melayani, bener. Bersihkan ruangan. Saya kira yang pertama adalah mengikuti petunjuk dokter. Itu, periksa ke dokter dan ikuti petunjuk dokter. Kalau memang disarankan untuk dilakukan tindakan apapun itu, pertimbangan serius lah untuk mengikutinya. Ya seringkali aku mau coba ini dulu, janganlah, itu buang waktu. Bahwa nanti di samping tindakan dokter Anda lakukan apa, selama itu tidak mengganggu pengobatan, saya kira oke saja. Tapi yang pertama ikuti advice profesional gitu, ikuti. Jadi kalau harus pasang stent atau harus operasi, ya ikuti aja lah.
pertimbangkan baik-baik. Dan jangan berkecil hati karena sekarang dunia kedokteran tuh sangat advance ya, sudah jauh dari zaman kami dulu waktu di wisuda sebagai dokter, itu masih budaya merebus jarum suntik. Ya, jarum suntik. Dan istri saya ini juga pernah melakukan amputasi di puskesmas dengan menggunakan parang ditaruh dan dikecek dengan batu karena tidak ada peralatan apapun. Dan sekarang ini sudah langit dan bumi. Ya, jadi ikuti saran profesional, anjuran dokter. Saya kira, saya selalu bilang ke teman-teman saya, nggak usahlah ke luar negeri, karena kalau ke luar negeri itu yang repot apa? Bukan Anda ke luar negeri operasi, follow up-nya. Kita bersyukur sekali loh. Checkingnya bagaimana? Waktu belum ketahuan ini dia kan kita sebenarnya sudah rencana ke Pineng, sudah daftar di sana. Bersyukur sekali terus kita dapat ini, nggak jadi pergi. Jadi sekarang kalau kita kontrol kan kemari, iya, nggak harus ke begini, kita mesti bolak-balik ke sana. Iya kan? Apalagi kalau dokter Denio, mereka percaya kayak keluarga. Dokter Deki luar biasa loh. Sampai waktu di rumah sakit, dia lagi habis operasi, jam 1 malam dia masih datang lihat karena dia belum sempat lihat. Iya, itu karena itu saya bilang care mereka. Luar biasa. Semua care. Iya, tentunya pertama-tama kami ucapkan sangat berterima kasih ya, terima kasih yang luar biasa pada Dr. Diki Alighieri ya, sebagai ahli bedah toraks yang melakukan operasi, dan juga Dr. Denio yang sebagai dokter jantung yang melakukan follow up sampai hari ini, dan para staf anestesi yang sangat luar biasa, yang ramah, yang sangat membesarkan hati, khususnya keluarga, dan juga staf perawat dari ICU maupun dari ruangan yang semuanya sangat mendukung sehingga kami merasa nyaman selama dalam perawatan. Dan saya perawatannya cukup lama dan hampir saya nggak mau pulang, cuma dipaksa pulang. Harus pulang. Ya sudah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak.